bertemu dengan Rasul di zamannya. Karena sekarang tidak ada lagi Rasul. Tapi yang ada sekarang, insya Allah adalah orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasul. Itu yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Cari ulama yang seperti itu. Cari ulama yang mengerti alif lam mim. Cari ulama yang bisa mengajak kita untuk menemukan alif lam mim, merasakan alif lam mim. Begitu sampai pada alif lam mim sebagai dimensi spiritual, dimensi pengalaman, disitulah kita akan merasakan zalikal kitab la raiba fih. Aku nggak ragu lagi. Jadi tugasnya kita apa? Carilah alif lam mim sampai kita nggak ragu lagi. Dan alif lam mim itu hanya bisa menjadi kitab dan hudan bagi orang yang bertakwa. Lagi-lagi muncul kata takwa. Jangan kata takwa didefinisikan berdasarkan persepsi kita. Maka lihat ayat selanjutnya. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang yang beriman pada yang gaib. Yang nyata aja kita kadang gak percaya. Bagaimana mengimani yang gaib? Itulah kadang-kadang kita gak pinter. Yang gaib itu baru akan bisa diimani. Kalau yang gaib sudah nyata. Allah gaib bagi yang gak tahu. Bagi yang tahu Allah gak gaib. Karena dia adalah sang wajibul wujud. Dia nyata senyata-nyatanya. Makanya mulailah dari kesadaran akan semesta. Masuk kesadaran tubuh, masuk kesadaran pikiran, masuk pada kesadaran jiwa. Ketika kita meniti ke dalam diri, maka disitulah kita akan menemukan kesadaran ilahi. Kapan kita bisa melewati itu? Tidak sulit. Karena jarak antara dunia dan akhirat, kata Rasulullah, seperti satu kerdipan mata. Bagi yang tahu. Tapi jarak antara dunia dan akhirat jauh berliku-liku. Bagi yang gak tahu. Makanya disebutnya juga siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Garis lurus adalah garis yang menghubungkan dua titik yang terdekat. Jadi kalau siratal mustaqim, gak mungkin titik ini dengan titik ini jauh. Sedekat apapun dua titik, kalau bukan garis lurus, pasti jadi jauh. Makanya siratal mustaqim diartikan garis lurus. Karena garis lurus adalah garis yang menghubungkan dua titik yang terdekat. Makanya kalau ingin dihubungkan dengan jarak yang terdekat, tariklah dengan cara menarik garis lurus. Ini satu titik, ini satu titik. Kalau tidak dihubungkan dengan garis lurus, jaraknya jadi jauh. Berbelit-belit ke sini. Makanya itulah filosofi dari siratal mustaqim. Tapi lagi-lagi siratal mustaqim bukan garis lurus yang itu filosofisnya. Karena pengertian siratal mustaqim diartikan juga di Quran, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Muncul lagi dua kata, jalan dan nikmat. Biasanya kalau kita dengar kata nikmat karena dari kecil kita diajar kata nikmat, makanya kita tidak pernah mencari, itu nikmat itu artinya apa? Pengertiannya seperti apa? Lagi-lagi kita menjadi gagal paham tentang nikmat. Karena apa? Bahasa Rob, bahasa Tuhan, kemudian diterjemahkan pakai bahasa kamus, bahasa buatan manusia. Kita jadi gagal memahami tujuan Tuhan, membahasakan itu. Nah, kegagalan demi kegagalan inilah yang telah menghancurkan kita. Menyesatkan kita sehingga kita sering tersesat. Satu yang paling sederhana saja. Kalau dalam bahasa Indonesia, dua kata yang diulang pakai akhiran an itu pastikan palsu. Manusiaan itu bukan manusia beneran. Mobil-mobilan itu bukan mobil beneran. Meja-mejaan itu bukan meja beneran. Syahadat-syahadatan itu bukan syahadat beneran.
Iman-imanan itu pasti bukan iman beneran. Yang luar biasa, banyak orang menggunakan kata mudah-mudahan untuk doa. Ini lucu jadinya, karena nggak sadar. Karena kita tuh suka meniru kayak burung beo. Orang lain ngomong begitu, kita juga ngomong begitu. Tingkat kekritisan kita, kreativitas kita mati. Coba lihat, orang mendoakan kita. Mudah-mudahan. Padahal mudah, diulang 2 kali pakai akhiran an, itu bukan mudah beneran. Itu susah. Makanya pantas doa kita nggak dikabul sama Allah. Karena apa? Mendoakannya pun mudah-mudahan. Mudah-mudahan lancar, nggak lancar. Mudah-mudahan mudah, nggak mudah, sulit. Coba gunakan dengan pikiran yang cerdas. Ganti kata mudah-mudahan dengan kata semoga. Kan lebih bermakna. Tapi ribuan orang di negeri ini sudah menggunakan kata mudah-mudahan untuk mendoakan. Itu keliru. Harusnya apa? Semoga, semoga, semoga. Coba ganti sekarang. Mulai sekarang ganti. Mudah-mudahan itu bukan mudah beneran. Itu sulit. Makanya jadi nggak mudah. Betul nggak? Makanya hidupnya sulit terus. Karena apa? Salah doa. Karena pakainya mudah-mudahan. Ini hal yang sederhana. Karena kita biasa meniru, ya meniru saja. Orang ngomong iman begitu, ikut. Makanya di Quran ada kata-kata yang sangat indah. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Coba perhatikan. Artinya sederhana. Inna din, sesungguhnya din indallah, bagi Allah adalah Islam. Islam itu bukan bahasa kita. Itu bahasa Arab. Bahasa Tuhan. Lalu karena sulit mencari padanannya, lalu orang belajar bahasa. Tapi kalau kita lihat kata Islam dalam bahasa Arab, itu artinya kan tunduk, patuh, damai, selamat, sejahtera. Itu kata Islam. Jadi inna dina indallahil Islam artinya apa? Sesungguhnya agama bagi Allah adalah damai. Jadi kalau ada orang bertengkar karena agama, itu udah jelas tidak beragama. Karena agama itu cirinya damai. Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama bagi Allah adalah damai, selamat, sejahtera, tunduk, patuh. Lalu kata tunduk, kata patuh juga itu bahasa Quran. Makanya ketika Allah mau menciptakan Adam, itu kan terjadi dialog antara malaikat, iblis, dan Allah. Yang paling penting perhatikan dialognya. Saat itu kemudian malaikat, iblis disuruh sujud kan pada siapa? Pada Adam. Siapa yang sujud? Malaikat. Siapa yang tidak sujud? Iblis. Jadi kalau kita mau menggunakan kecerdasan kita, malaikat itu siapa? Itu yang sujud. Iblis siapa? Itu yang gak sujud. Itu aja. Sederhana. Lalu siapa Adam? Nah, kalau kita berbicara Adam, itu ada 2 dimensi. Dimensi materialnya adalah tubuh. Tapi dimensi hakikatnya Adam adalah yang ada di dalam tubuh. Siapa itu? Ruhku. Yang ditiupkan Allah ke dalam tubuhnya Adam. Itulah hakikatnya Adam. Jadi saat itu malaikat tidak disuruh sujud pada tubuh. Disuruh sujud pada Adam yang hakikat. Ruhku. Yang mewakili sifat-sifat Allah.
Jadi kalau malaikat itu sujud kepada ruhku, kepada hakikatnya Adam, tetapi iblis tidak mau sujud pada ruhku. Kenapa? Iblis melihat Adam bukan sebagai ruhku, tapi iblis melihat Adam sebagai material, sebagai materi. Makanya lalu iblis mencari pembenaran. Bagaimana aku harus sujud pada dia? Dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Karena dia ada di dimensi luar. Karena iblis itu tertutup mata kolbunya. Sampai hari ini kan mungkin banyak yang belum kenal ya sama iblis. Iblis itu yang masih mempersalahkan perbedaan. Itu menurut bahasa Quran. Iblis itu yang tidak siap menerima keberagaman, yang tidak siap menerima perbedaan. Karena apa? Dia melihat luarnya. Mohon maaf. Agama itu seperti akuarium. Siapa yang punya akuarium? Punya nggak akuarium? Suatu saat ada orang berdebat tentang akuarium. Satu RT itu. Karena ternyata di RT itu semua rumah punya akuarium. Dan semua orang berlomba mempercantik akuarium. Besok beli ikan, besok beli ikan, besok beli ikan. Lihat tetangganya ikannya udah aneh, besok dia juga beli yang lebih aneh. Sehingga Pak RT yang paling susah. Karena apa? Pak RT disuruh keliling seluruh rumah satu RT, disuruh melihat akuarium mana yang paling indah, yang paling cantik. Padahal dia lupa. Secantik-cantiknya akuarium, sebanyak-banyaknya jenis ikan di akuarium, itu tidak sebanding dengan samudra. Sumber asalnya akuarium. Betul? Betul? Makanya agama itu ibarat akuarium. Agama itu kan sebetulnya tidak utuh ya. Artinya tidak seutuhnya mencerminkan. Maksud saya tidak seutuhnya mencerminkan Allah. Karena agama ketika sudah dibahasakan dalam bentuk kitab, kitab kan berupa bahasa. Bahasa tidak akan seutuhnya menggambarkan Allah. Makanya kalau kita belajar tentang Allah lewat bahasa, tidak akan seutuhnya mendapatkan pengenalan pada Allah. Itu sebabnya ketika kita menganggap setelah belajar agama, kemudian kita merasa paling sempurna, padahal belum kenal yang sumbernya agama, Allah itu sendiri. Itu kan sama saja dengan orang memperdebatkan akuarium, padahal dia tidak sadar kalau yang lebih sempurna itu adalah samudra yang lebih besar lagi. Sumbernya akuarium. Jadi kalau ingin belajar sempurna tentang agama, ya tentu saja kita harus belajar pada sumbernya agama. Sumbernya agama kan Tuhan. Kata agama sendiri kan sebenarnya bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya kan din. Tapi bahasa agama itu bahasa Nusantara. Makanya definisi agama di Nusantara sangat unik. Agama adalah latihan dasar menempa diri untuk membentuk tata krama. Harusnya kalau orang sudah beragama, dia punya tata krama, sopan, santun. Jadi kalau orang mengaku beragama tetapi tidak sopan, tidak santun, menyakiti orang, itu dia cocok. Leluhur kita di Nusantara sendiri mengatakan agama itu adalah membentuk tata krama. Itu yang pertama. Tata krama membentuk tata. Yang berikutnya, tata apa? Tata salira. Ngurus diri. Tata salira, berikutnya apa? Tata negara. Tata negara lebih tinggi lagi, tata surya. Tahu tata surya? Tata surya? Apa surya? Surya itu matahari. Bisa menata matahari. Makanya saat terjadi perdebatan antara orang yang ngeyel sama Ibrahim dengan Ibrahim, itu di Quran surat Al-Baqarah. Kan perdebatannya begini. Kata Ibrahim, kamu itu sudah tahu nggak hakikat dirimu? Kan gitu. Tapi ngeyel aja ini. Ini namanya orang bodoh tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Yang sedang dihadapi Ibrahim, seorang Rasulullah. Lalu tantangan Ibrahim satu. Apa katanya? Kalau kamu sudah betul-betul
tahu hakikat dirimu. Matahari terbit dari timur. Sekarang kamu terbitkan matahari dari barat. Itu tantangan Ibrahim. Timur itu bahasa materi. Barat itu bahasa rohani. Matahari terbit dari timur berarti matahari terbit dari alam jasmani. Matahari terbit dari barat bukan barat yang itu. Makanya ciri kiamat, salah satu tanda kiamat apa? Matahari terbit dari barat. Salah satu tanda kiamat matahari terbit dari barat. Apa maksudnya? Bukan matahari yang itu. Karena di Quran surat Ar-Rahman dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua tempat terbit matahari. Ada dua tempat terbenam matahari. Kalau tempat terbitnya ada dua, tempat terbenamnya ada dua. Mataharinya harus ada dua dong. Satu matahari jasmani dari timur. Satu matahari rohani dari barat. Dari alam rohani. Dari dimensi spiritual. Mereka yang sudah menemukan matahari dalam dirinya sendiri. Dari alam rohaninya. Itu namanya matahari sudah terbit dari barat. Itu kiamat. Itu bangkit jiwanya karena apa? Subhanallah. Tumbuhan tidak akan bangkit kalau tidak ada matahari yang jasmani. Mati itu tumbuhan. Jiwa juga akan mati kalau tidak ada matahari rohani. Makanya matahari rohani di Quran disebutnya nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Makanya kalau kita baca surat Al-Kahfi, kamu akan melihat matahari terbit dari gua ke sebelah kanan. Dan matahari itu akan terbit, akan terbenam ke sebelah kiri. Dan kamu akan merasakan bahwa kamu berada dalam tempat yang sangat luas dalam gua itu. Bagi siapa pengalaman ini? Bagi orang yang sudah bisa tidur dalam gua. Berapa lama tidurnya? 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Maka muncul kata 9. Makanya dalam tradisi Jawa, kata 9 disebutnya songo. Lalu kita mengenal Wali Songo. Tuh. Kalau dengar kata Wali Songo, ya sudah. Semua rame-rame kita ziarah wali. Padahal Wali Songo itu ada dalam diri kita. Wali artinya teman. Songo itu 9. Teman yang 9. Gitu menemukan rahasia yang 9 dalam tubuh. Inilah kitab suci yang tertua yang ditulis Tuhan. Maka Tuhan berfirman dalam Quran surat Ali Imran. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Aku telah membentuk tubuhmu dengan bentuk yang sangat sempurna. Karena dia al-musawwir. Saat kamu berada dalam rahim ibumu. Dan tubuh kita dibentuk oleh Tuhan sempurna. Di mana letak kesempurnaan tubuh kita? Karena tubuh kita ini adalah kendaraan yang bisa mengantarkan jiwa pulang kepada Tuhan. Siapa saja yang sudah bisa menggunakan tubuhnya sebagai kendaraan yang mengantarkan jiwanya kepada Tuhan. Sekarang, bukan nanti. Lalu dia menemukan Tuhan sekarang, bukan nanti. Maka dia akan manunggaling kaula lan Gusti. Itulah tauhid. Alif lam mim, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minun bil ghaib. Kalau kita sudah bisa mengimani yang gaib, dengan cara apa? Nyatakan dulu yang gaib. Menjadi nyata senyata-nyatanya, baru kita akan iman dalam iman yang isbatul yakin. Berikutnya apa? Wa yuqimunas shalah. Baru sholatnya benar dan seterusnya. Maka dipungkas dengan kata-kata ulaikal ladina ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang berada dalam petunjuk Tuhannya. Dan itulah orang-orang yang berbahagia. Nah, setelah itu kemudian cerita tentang orang-orang yang tertutup penglihatan kalbunya. Makanya orang yang tertutup penglihatan kalbunya kerjanya apa? Membuat kerusakan di muka bumi. Tapi saat mereka diingatkan, jangan bikin kerusakan dong. Apa jawaban dia? Innama nahnu muslihun. Enggak kok, kami membuat kedamaian. Padahal kenyataannya tidak. Membuat kerusuhan.
sulit untuk bisa menerima keberagaman, memaksakan kehendak pada orang lain, intoleransi dan lain-lain. Itu. Tetapi tidak sadar. Itulah sebetulnya ya kuncinya. Jadi siapa yang membuat kerusakan? Yang akan membuat kerusakan itu adalah orang-orang yang belum menyadari tentang tujuan hidupnya itu sendiri. Makanya keseimbangan alam selalu saja diganggu. Jangankan mencintai manusia, jangankan mencintai makhluk lain, hewan atau tumbuh-tumbuhan. Mencintai manusia saja dia tidak sanggup. Ya, dia hanya menyayangi orang-orang yang mungkin menguntungkan dia. Sangat pilih-pilih. Padahal kalau dia sadar, sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Quran. Apa firman Allah? Aku meliputi segala manusia. Kalau Allah meliputi segala manusia, harusnya dia sadar kalau Allah itu ada dalam tubuh yang berbeda. Tuhan yang sama berada di tubuh yang berbeda. Artinya kita tidak berhak untuk menyakiti siapapun. Disitulah intisarinya agama. Ya, membebaskan manusia dari ketertutupan mata kalbu. Makanya coba kita lihat definisi iman yang disampaikan oleh Rasulullah. Al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu adalah pembenaran oleh kalbu. Bagaimana kalbu bisa membenarkan kalau kalbunya masih merem? Bagaimana kalbu bisa membenarkan kalau kalbu masih tertutup? Makanya lihat, alif lam mim diletakkan di awal Quran surat Al-Baqarah. Dan alif lam mim diletakkan di penghujung Quran surat Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Al-Fatihah itu artinya pembuka. Pembuka apa? Pembuka kalbu. Makanya huruf Al-Fatihah dimulai dengan huruf ba. Ba artinya baitullah. Baitullah sendiri kata Allah dalam hadis kursi adalah kalbunya orang yang beriman. Qalbul mu'min baitullah. Kalbunya orang yang beriman, itulah baitullah yang sebenarnya. Makanya kalau ingin jumpa dengan dia, kuncinya cuma satu. Temukan kalbunya, temukan kuncinya, buka pintunya. Belajar sama orang yang tahu, meniti ke dalam diri. Maka itulah sesungguhnya hakikatnya haji. Syariatnya pergi ke Ka'bah, tapi hakikatnya meniti ke dalam diri. Makanya di Mekah banyak sekali simbol-simbol untuk meniti ke dalam diri. Makanya begitu menemukan rahasia Al-Fatihah, kenapa Al-Fatihah di dalam surat Al-Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat itu artinya 7 tanda. 7 ayat itu artinya 7 tanda. Makanya temukan tanda yang 7 itu. Di mana tanda yang 7 itu di dalam diri? Begitu kita sudah menemukan tanda yang 7 dalam diri, sudah ketemu 7, tinggal cari 2 lagi. Makanya wali songonya akan ketemu. Itulah sebutnya teman kita yang sesungguhnya, yang akan selalu menemani kita saat sang jiwa rindu kepada Tuhannya. Temukan yang 7, temukan yang 2. Itulah. Begitu ketemu yang 9, makanya dalam surat Al-Kahfi dikatakan cari nolnya, cari nolnya, cari 3. Makanya Ashabul Kahfi itu tidur di dalam gua 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Kalau belajar huruf Latin dari kiri ke kanan, belajar huruf Arab dari kanan ke kiri. Temukan yang 9, cari 0, cari 0, cari 3. Apa maknanya? Setelah menemukan wali songo dalam diri kita, berikutnya tugas kita apa? Nolkan. Berikutnya nolkan sekali lagi. Karena apa? Yang dinolkan harus 2. Luarnya dinolkan, dalamnya dinolkan. Baru dapat yang 3. Apa yang 3? Itulah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73 Allah berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah salah satu dari yang 3. Konsepsi tentang Allah selalu Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Di semua kitab-kitab dalam Islam seperti itu. Ternyata di semua kitab-kitab di agama lain yang saya pelajari, ternyata konsepsi itu juga hampir sama, ada titik temu. Makanya kita tidak usah mempersoalkan perbedaan. Kita lihat titik persamaannya. Disitulah ada kedamaian. Kalau sudah muncul kedamaian, kita tidak usah repot memikirkan orang lain. Pikirkan saja perjalanan kita masing-masing. Karena spiritual bersifat individual. Kita dengar musik dulu.
Yang kedua adalah menyembuhkan penyakit kulit. Penyakit kulit itu contohnya gatal-gatal. Alergi itu penyakit kulit. Mungkin di antara kita ada yang pernah terkena penyakit kulit ya. Dan penyakit kulit itu yang paling luar biasa menular. Pertama, penyakit kulit itu gatal-gatal dan adanya di permukaan. Yang kedua, mohon maaf ya, biasanya agak menjijikan. Kalau orang kena alergi biasanya kan yang pertama kulit dulu. Makanya kalau kita berobat ke dokter, sebelum dokter biasanya ngasih obat antibiotik, kita ditanya biasanya, alergi obat enggak? Makanya yang dites kan kulit. Itu penyakit kulit ya, penyakit kulit. Tapi penyakit kulit yang itu enggak bahaya. Ada dokter spesialis penyakit kulit. Udah ada yang mengatasi. Dulu waktu kecil saya pikir ya, para rasul itu tugasnya menyembuhkan penyakit kulit. Saya pikir kulitnya kulit benar-benar kudis, kuram, panu gitu. Dulu waktu kecil saya nggak ngerti. Ternyata begitu saya mendalami Al-Quran ternyata beda ya, bukan begitu. Masa para rasul, para sunan, para wali tugasnya menyembuhkan penyakit kuram, panu, kudis, itu tugasnya dokter kulit itu. Nah penyakit kulit yang paling berbahaya itu adalah penyakit tahu sesuatu luarnya saja. Tahu sesuatu kulitnya saja. Tahu agama kulitnya saja kan bahaya. Belajar Quran kulitnya saja itu bahaya. Tapi yang luar biasa, yang biasanya baru belajar kulit, itu biasanya sudah seperti yang paling pinter. Itu yang bahaya. Belum utuh belajarnya, ya. Belum utuh belajarnya, ya. Mohon maaf. Saya baca kitab suci itu ratusan kali, bukan sekali dua kali. Tapi sudah membuat kesimpulan, seakan-akan persepsi dia tentang itu benar. Padahal baru menggunakan bahasa kamus. Belum menggunakan bahasa spiritual. Kalau Quran itu bahasa Arab, Quranan Arabian. Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti idiomatiknya bahasa Tuhan kalau kita nggak menyatu dan merasakan kehadiran? Omong kosong. Sama seperti kita belajar bahasa Inggris. Dari gurunya yang bukan orang Inggris. Kan biasanya pengucapannya banyak yang salah-salah ya. Begitu ketemu orang aslinya, dia ngomong bingung kan? Ngomong apa? Karena kita tidak belajar yang aslinya. Jadi kalau kita belum belajar dari yang aslinya, itu jangan buru-buru mengatakan kita sudah bisa. Makanya bagusnya belajar bahasa Inggris yang mungkin tinggal di negara yang menggunakan bahasa itu. Jadi mungkin cangkloknya, idiomatiknya terasa ya. Saking seringnya saya pergi ke Padang, itu sampai saya bisa bahasa Minang. Cangkloknya itu udah mulai ngerti. Ya. Sama orang Padang juga yang jualan nasi kan di kampung saya, itu udah pinter bahasa Sunda. Cangkloknya juga udah pinter bahasa Sunda. Makanya belajar bahasa yang paling bagus itu adalah menceburkan diri di daerah di mana bahasa itu dipakai. Jadi kalau kita ingin tahu bahasa Arabian, bahasa Tuhan, yang menceburkan diri. Di mana? Di daerah di mana bahasa itu dipakai. Disinilah perlunya guru. Yang bisa mengantarkan kita untuk mengalami pengalaman. Setelah mengalami, baru memahami. Baru meyakini. Luar biasanya kita itu bisa meyakini sesuatu yang tidak dialami, bahkan tidak dipahami. Pokoknya yakin aja. Itu. Makanya itu kan tidak memberikan dampak apapun. Jadi penyakit yang kedua adalah penyakit kulit.
Ciri penyakit kulit apa tadi? Alergi. Banyak nggak yang punya alergi? Alergi terhadap keyakinan yang berbeda. Alergi terhadap perbedaan. Bahkan ada seorang yang bijak mengatakan, katanya leluhur kita itu dulu ya keyakinannya animisme, dinamisme. Tapi waktu keyakinan mereka animisme, dinamisme, alam semesta ini utuh. Pohon nggak ditebangin. Sumber-sumber air juga bisa menampung. Makanya sekarang coba perhatikan, banjir di mana-mana. Begitu tumpah air hujan, kan udah nggak ada mangkoknya. Karena mangkok untuk menadah hujan kan pohon-pohon yang besar. Dan mereka menyimpan di akar, menjadi sumber air. Manusia sudah mulai tidak bisa bersahabat dengan alam semesta. Padahal manusia bergantung pada alam semesta. Manusia hidup dari alam semesta. Ayo, siapa yang bisa bebas dari air? Siapa yang bisa bebas dari udara? Siapa yang bisa bebas dari tanah? Siapa yang bisa bebas dari api? Ayo, sekarang saya tanya. Bukankah setiap hari kita hidup dengan 4 unsur tadi? Kita hidup dengan tanah, karena kita berpijak di tanah. Dan tanah, ya, tempat kita menanam. Betul nggak? Dan tanah, tempat di mana sumber-sumber mineral dari alam semesta diadakan. Lewat tanahlah tumbuh berbagai macam tumbuhan. Lewat tumbuhan kita makan. Siapa yang bisa melepaskan diri dari tanah? Lalu siapa lagi yang bisa membebaskan diri dari air? Siapa yang bisa membebaskan diri dari udara? Dan siapa di antara kita yang bisa membebaskan diri dari api? Setiap hari kita dijamin kebutuhan hidup kita oleh 4 unsur alam itu. Tapi apa yang kita lakukan? Kita mengganggu keseimbangannya. Kalau mereka bisa bicara, mereka tuh bisa bicara dengan bahasa kita. Sesungguhnya mereka sekarang sedang bicara dalam bahasa mereka. Air berbicara dalam bahasa mereka, bahasa banjir, dan lain-lain. Sehingga muncullah ada siklon tropis. Kemarin kita baru saja mengalami badai cempaka, badai dahlia. Saya tanya teman-teman di pusat riset, kenapa sih kok nama badai itu kok cempaka dahlia? Mereka bilang apa? Kali aja kalau nama-namanya nama bunga, kan bunga itu disenangi oleh orang. Jadi orang tidak terlalu merasa serem. Kalau nama badainya misalkan Batman, Superman, itu kan serem kan? Makanya nama badainya pakai nama bunga. Rupanya para ilmuwan di kita sekarang udah mulai lembut. Nama badai pun pakai nama bunga, cempaka, dahlia kan. Jadi walaupun sadisnya kayak apa, namanya cempaka, dahlia kan jadi sedikit bisa lebih akrab. Karena bunga kan biasanya begitu ya. Begitu kita punya banyak bunga di rumah, yang datang juga kan kupu-kupu. Tapi begitu banyak sampah di rumah, kan yang datang pasti tikus dan kecoa. Tikus itu binatang pengerat yang sampai sekarang oleh para ilmuwan diteliti, itu belum ketemu itu fungsinya untuk apa. Tikus itu paling juga sering dipakai untuk percobaan obat. Jadi kalau pusat pembuat obat itu mau bikin obat baru, biasanya yang disuntik tikus dulu. Itulah. Kenapa tikus bukan manusia? Karena tikus itu belum ketemu itu. Gunanya buat apa? Kalau masuk ke rumah, air kencingnya bikin jadi penyakit. Ya. Kalau ke dapur, semua diacak-acak, kan begitu? Tikus begitu. Dan tikus itu selalu menggerogoti. Ya. Selalu menggerogoti. Kabel, ya, dimakan tuh sama tikus. Konsleting di pasar-pasar ternyata ditemukan oleh para ilmuwan itu akibat tikus.
Kenapa? Pasar kan identik dengan kotor. Kalau kotor identik dengan tikus. Makanya tikus di pasar coba, gede-gede. Dan mereka itulah yang kemudian menggerogoti kabel-kabel yang begitu jelimetnya di pasar. Sudah jelimet tidak teratur, kemudian ya seri paralelnya gak jelas itu. Kenapa? Udah, pokoknya dari sini ada listrik, nyambung sini, nyambung sini, nyambung sini, nyambung sini. Bahkan gak pernah mikir, ya, gak pernah mikir itu yang ada di situ, ya, berapa ampere arusnya, gak pernah mikir. Padahal itu pabrik kabel, itu membuat kabel ukurannya sesuai dengan berapa ampere arus yang mau dialirkan di situ. Karena arus berhubungan dengan hambatan listrik. Kalau arusnya besar, hambatannya harus kecil. Makanya untuk arus yang besar, ya dicarikan kawat yang ukurannya besar. Arusnya besar, tetapi kawatnya kecil, ya jelas begitu dialir arus yang besar, ya panas kawatnya. Sudah panas, digerogoti kulitnya sama tikus. Ini soal tikus nih. Jadi kebakaran di pasar umumnya ditimbulkan oleh tikus. Lalu tikus, kata tikus, terus apa salahnya saya? Nah, tikus yang di luar itu merajalela akibat terlalu banyak tikus-tikus yang di dalam. Saya tidak tertarik bicara tikus yang tadi. Tapi saya tertarik untuk berbicara tikus yang ada di dalam, yang selalu menggerogoti manusia. Coba, kalau saya tanya, apa saja sih yang menggerogoti kita? Ibu bapak ini dulu ganteng-ganteng bukan? Kekar-kekar, naik ke lantai 4 lari. Sekarang naik ke lantai 4 harus dibopong. Betul nggak? Jangankan lantai 4, satu lantai aja udah ngos-ngosan. Kenapa? Karena tubuh kita ini digerogoti sama tikus yang ada dalam diri kita. Apa tikus namanya itu? Usia. Usia itu tikus juga. Karena apa? Semua kita digerogoti oleh usia. Dulu digandeng perawan. Sekarang digandeng perawat. Iya. Dulu yang dicari minyak wangi. Sekarang kan yang dicari dikit-dikit minyak angin. Betul nggak? Iya. Kenapa? Karena tubuh ini digerogoti oleh tikus. Satu, tikus yang paling menggerogoti tubuh kita adalah usia. Tapi usia hanya menggerogoti aspek materi tubuh kita. Tapi ada tikus yang menggerogoti jiwa kita. Ini yang tidak disadari. Apa nama tikusnya? Satu, ketakutan. Dua, kekecewaan. Tiga, kebencian. Empat, iri hati. Banyak gak kalau gitu tikus dalam tubuh kita? Kenapa banyak tikus dalam tubuh kita? Karena tubuh kita kayak pasar. Udah semrawut di dalamnya, betul nggak? Banyak lagi barang-barang yang bau-bau. Nah, yang bau-bau dalam bahasa Quran disebutnya bangkai. Bangkai yang itu nggak bahaya. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmal khinjir. Haram 3 kata Quran. Apa yang haram? Yang pertama adalah bangkai. Itu yang namanya bangkai, kalau ada kambing yang mati, ya sudah gampang. Ada sungai, ceburkan ke sungai, sekejap hilang. Itu bangkai kambing. Bangkai kerbau gampang, ya. Kalau ada bangkai kerbau, kemudian dikerubuti lalat, baunya menyengat luar biasa, gampang. Bikin saja lubang, masukkan ke situ. Bikin bakar-bakaran di atasnya, udah selesai. Dan bangkai itu tidak bahaya. Dan hampir dipastikan tidak ada orang yang gemar makan bangkai. Kecuali makan ikan asin.
Makanya sekarang kan rame-rame orang cerita tentang tanda-tanda akhir zaman. Semuanya ngarang. Tanda akhir zaman disebutnya kiamat. Padahal tanda kiamat tadi udah saya bilang. Ya, kiamat itu sudah dekat. Dekat siapa? Ya tentu saja dekat orang yang mau dibangkitkan. Jiwanya dari kesadarannya. Dari kesadaran yang mati. Jadi kalau tanda-tanda akhir zaman biasanya macam-macam kan ceritanya. Yang luar biasa biasanya tanda-tanda akhir bulan. Biasanya muncul ikan berkepala dua itu. Ya, namanya ikan asin itu. Kenapa kepalanya dua? Karena udah dibelah kan. Yang masih utuh kan nggak kebeli. Makanya muncul yang dibelah. Tanda-tanda akhir bulan itu. Tikus yang paling berbahaya justru yang menggerogoti kita. Kalau tubuh kita digerogoti oleh tikus yang bernama usia, dan itu sudah alamiah. Tapi tikus yang paling berbahaya adalah yang menggerogoti jiwa kita. Itu yang saya sebut tadi. Makanya kita harus sembuh dari penyakit kulit. Kenapa? Penyakit kulit ada hubungannya dengan tikus. Biasanya penyakit kulit itu alergian. Alergi terhadap perbedaan. Gatal-gatalan penyakit kulit itu. Orang ngomong gini gatal, pengen ngomentari. Orang keyakinannya begini gatal, pengen ngomentari. Makanya banyak yang gatal kan. Bahkan gatal itu diformalkan. Menghujat orang yang berbeda dengan dia itu di panggung. Atas nama Tuhan dan agama lagi. Itu gatal, itu ciri penyakit kulit dan itu bahaya. Dan orang tidak sadar. Sesungguhnya agama itu 3 tugasnya. 1 menyembuhkan penyakit buta, yang kedua menyembuhkan penyakit kulit. Dan sekarang justru banyak orang yang justru penyakit kulitnya meradang luar biasa, menular kemana-mana. Tapi tidak sadar kalau dia itu punya penyakit kulit, penyakit dangkal. Makanya lihat, orang yang ngerti sesuatu luarnya saja biasanya dangkal bicaranya. Orang yang ngerti sesuatu luarnya saja biasanya gampang menyalahkan orang lain dan merasa yang benar. Yang paling sulit dipintarkan adalah orang yang bodoh tapi tidak merasa dirinya bodoh. Ini orang bodoh yang tidak merasa dirinya bodoh ngajar. Yang diajarkan orang bodoh. Tetapi tidak merasa kalau yang mengajar juga orang bodoh. Yang diajar juga bodoh. Karena dia sedang menutupi kebodohannya dengan mengajar. Dikiranya dengan mengajar jadi pintar. Ya tidak, makin kelihatan bodohnya. Cuman kebetulan saja yang diajar sama-sama orang yang tidak sadar kalau dirinya bodoh juga. Tapi kalau di ruangan itu ada sedikit saja orang yang sadar. Orang yang sedikit pintar, akan kelihatan kan bodohnya. Oh, kok ceritanya begitu? Loh, kok ceritanya begitu? Ya, untung saja. Ya, makanya aman ya. Selama yang diajar semuanya bodoh, yang mengajar bodoh, nah yang mengajar juga akan merasa pintar dan tidak pernah tahu kebodohannya karena yang diajar juga bodoh. Itulah kata Imam Al-Ghazali. Banyak orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Menyembunyikan ketidaktahuannya dengan apa? Dengan pura-pura tahu. Nah, cara orang pura-pura tahu gimana? Kan ngajar. Kalau ingin dibilang pintar tuh ngajar. Coba kalau sudah statusnya guru, walaupun salah-salah ngajar, itu tetap aja disebut guru dan disebut pintar. Makanya guru fisika ya ditanya, itu air menguap pada suhu berapa derajat? Jawabannya apa? Pada suhu 100 derajat. Berikutnya saya tanya lagi, ibu tadi nyuci enggak? Nyuci. Nyuci apa? Oh, nyuci semua pakaian. Terus dikemanakan? Ya dijemur. Nanti pulang ngajar ibu ya, nyampe di rumah, kering enggak itu jemuran? Oh, kering pak. Kemana airnya? Menguap. Berapa suhunya?
Mulai mikir, oh iya Pak, enggak 100 ya. Nah, itu yang ngajar tapi bodoh. Ya, kenapa? Dia baca buku. Baca buku. Padahal air itu bisa menguap pada suhu berapa saja. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat proses penguapannya. Makanya semakin terik matahari, semakin banyak air yang menguap. Semakin banyak air yang menguap, siap-siap saja hujan. Makanya balasannya dari panas terik, pasti hujan. Kita sering aneh. Pengen panas terus, gak mau hujan. Lu panas itu untuk menghasilkan hujan. Ini orang yang aneh. Pengen senang terus, gak mau menerima yang tidak senang. Ini orang yang terjebak oleh dualitas. Ya tidak akan pernah menjadi orang yang dewasa. Kita udah dewasa belum? Di atas dewasa ada lagi dewata. Saya tanya nggak dewata, dewasa aja. Udah dewasa belum? Proses terus. Dewa itu dari kata deva. Deva itu artinya cahaya. Siapa orang yang sudah dewasa, yang sudah bercahaya, yang sudah terang benderang, yang sudah bijaksana, sudah arif, melihat sesuatu tidak dalam kegelapan, sudah bebas dari penyakit kulit, itu namanya dewasa. Jadi apa tugasnya para rasul, para nabi? Membebaskan penyakit kulit supaya kekanak-kanakan kita lepas dan diganti dengan kedewasaan. Hati-hati kalian jangan bilang, wah saya sudah dewasa. Kenapa? Umur saya sudah 70. Belum. Kalau masih gelap belum dewasa. Kalau mata kolbunya masih tertutup dan di dalam kolbunya belum ketemu matahari rohani, itu belum dewasa. Sholatnya pasti gelap. Saya mesantren di mana-mana Pak. Saya jadi guru ngaji sudah lama. Juara ngaji lagi tingkat RT. Kalau saya jadi imam, semua orang pasti ngikut saya. Ya iya, pasti ngikut gerakan Anda, namanya juga imam. Terus mengukur kedewasaan dengan itu? Tidak. Kedewasaan diukur dengan dewasa. Itu artinya sudah mencapai terang benderang. Sa itu dari manusia. Makanya manusia. Dari manasa. Sa itu artinya makhluk. Manah itu artinya pikiran. Manasa adalah makhluk yang berpikir. Itulah manusia. Jadi kalau nggak mikir tidak layak disebut manusia. Makanya sa itu makhluk. Dewasa itu artinya makhluk yang bercahaya. Dewa dari kata deva. Kalau dalam bahasa Tatar Parahyangan kan cai. Deva itu bahasa India. Yang sering dipakai oleh kita dengan sebutan dewa. Dewa itu artinya cahaya. Makanya mereka yang sudah menemukan cahaya di dalam dirinya, sudah menemukan tempat suci dalam dirinya, sudah menemukan kedewasaan dalam dirinya. Itulah namanya orang dewasa. Ciri orang dewasa, arif dan bijaksana dalam berpikir, arif dan bijaksana dalam berbicara, arif dan bijaksana dalam bertindak. Itu dewasa. Ciri orang dewasa berarti dia bebas dari penyakit kulit. Ini hebatnya Quran. Bebas penyakit kulit dulu, bebas dari penyakit buta mata kolbu dulu. Bebaskan dulu kamu dari penyakit buta mata kolbu. Baru selanjutnya kamu akan bebas dari penyakit kulit. Kenapa? Ketika terbuka mata kolbu, kita mulai bisa melihat ke dalam. Bisa melihat lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dalam kedalaman itulah mutiara. Mutiara tidak pernah ditaruh di pinggir pantai. Mutiara selalu ada di laut yang lepas dan dalam. Makanya kalau ingin mutiara berarti harus masuk ke laut lepas dan berenang. Mutiara hanya miliknya orang-orang yang mau berenang. Dan mutiara tidak pernah akan diberikan pada orang-orang yang hanya lihat-lihat pantai. Lain lihat-lihat pantai dapatnya cangkang kerang. Bukan dapat mutiara. Mutiara adanya di dasar laut. Makanya untuk dewasa pun kita barangkali harus diterpa oleh kesulitan, ujian, cobaan. Seberapa kuat kita menghadapi itu. Saat kita diberikan ujian dan cobaan, tapi tidak percaya kalau ujian dan cobaan itu sebagai bimbingan, bahkan ujian dan cobaan dianggap sebagai hukuman, kita tidak akan pernah dewasa. Jadi saya perhatikan,
Orang-orang yang mencapai kedewasaan dalam hidupnya, mereka yang sudah bisa menjadikan kesulitan sebagai bimbingan, bukan sebagai hukuman. Makanya dia tidak pernah mengeluh, dia bisa menerima kenyataan. Karena apa? Kedewasaannya mengantarkan dia untuk memahami. Kedewasaannya mengantarkan dia untuk menerima. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa menerima tanpa memahami. Karena kunci untuk bisa menerima adalah memahami. Makanya cinta dimulai dengan memahami. Maka berikutnya baru menerima. Berikutnya baru rela berkorban. Itulah indikator cinta. Kalau gitu kita sudah punya cinta kepada Allah. Ada orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah. Saya tanya, sudah memahami belum? Sudah bisa menerima? Kalau tidak memahami, tidak bisa menerima, bagaimana bisa rela berkorban? Itu sebabnya untuk Allah saja masih hitung-hitungan. Luar biasa anehnya. Jadi tugasnya para rasul yang kedua, membebaskan penyakit kulit. Penyakit apa? Penyakit ngerti sesuatu luarnya saja. Ngerti alam semesta luarnya saja, beda dengan orang yang mengerti dalamnya. Coba lihat. Di sini ada air. Orang awam saya tanya, ini apa, Bu? Ini apa, Pak? Ini air. Lihat apa Bapak dalam air? Ya air. Nggak lihat apa-apa. Tapi orang yang seorang ilmuwan yang menyelidiki air, oh di sini ada mineral. Oh udah mulai cerita mineral. Apa saja? Oh ada kalsium, ada argentum, ada ginsum, ada sulfur, ada fosfor. Semua mineral semesta ada dalam air. Makanya air ini disebutnya air mineral. Lalu dia bisa menyarankan pada orang, banyak-banyak minum air. Karena dalam air ada mineral. Tapi mineral kemudian diklasifikasi. Oh tidak semua mineral dibutuhkan tubuh. Lalu bikin saringan, namanya reverse osmosis. Bikin pabrik air yang pakai RO, reverse osmosis. Yang bisa lolos yang dibutuhkan tubuh, yang tidak dibutuhkan tubuh gak lolos. Harga airnya naik, diberi nama macam-macam harganya. Air saya karakternya begini-begini, kan gitu. Gara-gara dia tahu air, dia jadi banyak uang. Yang tahu air, ini apa mas? Air, sudah beda. Berikutnya ada lagi. Apa yang kau lihat dari air? Oh, air ini perpaduan dari hidrogen dan oksigen. Rumus molekulnya H2O. Unsur api bertemu jadi unsur yang lembut namanya air. Tapi saat bertemu, pusat muatannya tidak berada di satu titik. Makanya air menjadi molekul yang polar. Sudah terpolarisasi sejak alamiahnya. Disebut polarisasi alamiah. Wah, kalau begitu air itu aktif dong. Karena molekulnya polar, pusat muatan negatif dan positif tidak berada satu titik, makanya molekul air selalu bergerombol. Akibatnya air menjadi molekul yang sangat aktif. Saat dia bergerombol, berarti dia menampung energi potensial. Berarti kalau dipisahkan gerombolannya akan melepaskan energi. Wah, kalau gitu saya bikin microwave. Yang tahu air sampai di titik itu bikin microwave. Punya microwave di rumah. Begitu ringan punya microwave. Betul nggak? Tidak usah menyalakan kompor. Semua makanan kan mengandung air. Air dalam makanan itu bersifat polar. Begitu dikasih gelombang pendek, dirontokkan ikatan molekulnya, keluarlah panas. Makanya dalam hitungan detik, ya, semua makanan yang mau kita makan, yang kita santap, berubah menjadi panas. Ibu-ibu sering pakai microwave. Mungkin belum mengerti kalau nggak saya ngomong seperti ini. Dari mana microwave itu? Dari orang yang mengerti air agak dalam. Yang penyakit kulit ngerti air luarnya saja, biasa aja. Makanya ada macam produk-produk air. Ada produk A, produk B, produk C. Sarua wae. Air mah air, kalau diminum gak ngerti dia. Ada air yang bisa masuk ke sel. Saking lembutnya. Ketika masuk sel, sel jadi terpenuhi dengan kebutuhan sel.
Semua nutrisi sel terpenuhi. Akibatnya apa? Yang masuk ke dalam sel, kulitnya jadi segar. Kulitnya segar, jadi hidupnya juga segar. Mukanya lucir-lucir. Tapi selucir-lucirnya muka, kalau jiwanya penuh dengan kemarahan, banyak tikusnya, tetap aja kelihatan ya kayak uka-uka. Begitu kita mengerti air dalam, lain. Subhanallah. Oh, ternyata air itu aktif, makanya dia menjadi pelarut yang sangat bagus. Makanya kalau digunakan untuk apa? Untuk orang yang dehidrasi karena kekurangan air, digunakan untuk bahan infus. Dikasih tekanan sedikit masuk ke dalam aliran darah. Orang yang tadinya sekarat bisa tertolong kembali air. Karena 80% darah itu adalah air. Mengerti air, orang bisa sejahtera. Bahkan Profesor Masaru Emoto mengatakan, the true power of water. Aku menemukan Tuhan lewat air. Air bisa menjadi jalan menemukan Tuhan. Kenapa? Karena air ciptaan Tuhan. Tuhan mewujudkan diri sebagai perwujudan dirinya. Itulah air. Makanya menyelidiki kecerdasan semesta dalam air mengantarkan orang untuk mengenali kecerdasan Tuhan yang tanpa batas. Ngerti? Kalau orang yang penyakit kulit lihat air, cai. Orang yang dalam lihat air, nih teknologi apa nih yang bisa dimanfaatkan? Karena dalam. Makanya hadiah dari Allah untuk mereka yang bebas dari penyakit kulit, dia juga akan diberkahi oleh semesta. Betul? Iya, kan ada yang punya pabrik air apa, macam-macam jenis air. Saya tidak menyebut namanya karena saya tidak dapat pesanan. Saya netral, ya, karena tidak ada yang membiayai saya untuk ceramah. Karena saya hanya menjadi kepanjangan tangan Tuhan saja untuk menyampaikan kebenaran ini. Nah, tugas Rasul yang ketiga adalah membangkitkan orang yang mati. Mungkin banyak orang yang merasa hidup ya, karena aktif olahraga itu. Itu hidup tubuhnya saja, tapi kesadarannya nggak hidup. Bahkan menyadari napas saja dia tidak pernah sadar. Makanya kenapa orang-orang yang latihan menenangkan diri lalu memfokuskan pikiran pada nafas. Karena menyadari nafas sebagai sumber kehidupan. Itulah latihan untuk menemukan sebuah kesadaran. Bagaimana jiwa yang mati ini bisa dibangkitkan? Ya tentu saja. Cara Allah membangkitkan jiwa yang mati itu sudah diberi caranya. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan umatnya. Dialognya seperti ini. Ya. Kamu saksikan negeri-negeri yang telah hancur. Ini bukan cerita negeri negara. Negeri yang telah hancur itu adalah jiwa-jiwa yang telah mengalami kehancuran. Dan dia sudah mati, sudah porak-poranda. Lalu ada pertanyaan di situ. Tuhan, bagaimana caranya menghidupkan kembali negeri yang telah hancur ini? Apa jawaban Tuhan? Matikan orang itu selama 100 tahun. Oh, keren banget. Cara untuk membangkitkan kematian jiwa, kata Quran, matikan orang itu selama 100 tahun. Setelah itu tanya dia, berapa lama kamu berada di sini? Sehari atau setengah hari? Itu ayat yang luar biasa. Ada di situ sehari atau setengah hari, tapi dimatikan 100 tahun. Tentu saja 100 tahun ini bahasa spiritual, bahasa Arab. Dibacanya dari mana? Dari 001. Kalau kamu bisa mengenolkan yang luar, mengenolkan yang dalam, kamu akan menemukan yang satu. Yang satu adalah Dia, Allah yang maha segalanya. Yang ada dalam dirimu lebih dekat padamu daripada urat nadi lehermu. Kedatangan Allah, itulah kebangkitan jiwamu. Karena dengan seperti itu, jiwamu akan merasa bersama Dia dan hidup bersama dengan Dia. Ketika jiwa hidup bersama dengan Allah, menyerap sifat-sifatnya, maka jiwa akan memiliki kesadaran ketuhanan. Memandang sesuatu dari sudut pandang Allah berbeda dengan memandang sesuatu dari sudut pandang manusia.
Inilah intisari. Makanya di Quran surat Ali Imran ayat 49 diabadikan. Di Quran surat Al-Maidah ayat 110 diabadikan. 3 tugas para rasul ke alam semesta ini. Menyembuhkan penyakit buta, menyembuhkan penyakit kulit, dan membebaskan kematian jiwa. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, kelihatan seperti beragama, kelihatan seperti bertuhan, tapi Tuhan yang dia sembah bukan Tuhan yang menciptakan dia, tapi Tuhan ciptaan dia sendiri, persepsi dia sendiri. Lihat, dia akan gagal membuka keterbukaan mata